Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safruddin Alayubi di channel Mas Fudi. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebuah pengalaman horor dari Bang Saipul di Jakarta. Sebelum memasuki ceritanya teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Ceritanya begini teman-teman. Kejadiannya terjadi di tahun 2019. Ketika itu Bang Sepul merencanakan untuk mancing di Pulau Onrus. Nah, Bang Sepul ini bersama 4 temannya gitu kan. Berempat lah, berangkat itu berempat sama teman-teman. Dan Bang Sepul itu berangkat dari Pengasinan itu sekitar jam 10 gitu. Setengah 10. Ketika berangkat dari Pengasinan setengah 10, sampailah mereka itu di sana kurang lebih sekitar jam 11-an lewat gitu kan. Ketika masuk ke Pulau Onrus, Bang Sepul itu udah merasa kayak nggak enak gitu kan. Hawa-hawanya itu benar-benar apa sih, mencekam. Tapi kalau di siang hari itu ya indah, biasa aja gitu kan. Tapi pas di malam hari itu benar-benar kondisi sepi, gelap gitu kan. Nah, Bang Sepul ini dengan 3 temennya itu di situ ada Bang Odoy, Bang Arif, sama satu laginya itu Bang Benjol. Mereka berempat itu akhirnya jalan. Nah, dari salah satu temennya Bang Sepul ini, sebutlah Bang Bonjol ini, orangnya memang apa, usil terus ucapannya nggak bisa dijaga. Ketika itu Bang Sepul bilang, sini nanti ini ya apa, jaga-jaga ucapan lah, kita permisi kita pengen mancing. Nah, Bang Benjol itu nyeletuk, wah mancing aja kayak gini aja mana ribet, udah nggak bakalan ngapa-ngapa. Sesompral itu baru datang ke pulau itu, dan Bang Benjol juga baru pertama. Sedangkan kalau Bang Sepul itu sebelumnya udah pernah ke situ sama temen yang lain. Ketika memasuki di pertengahan di Pulau Onrus itu, mereka itu disuguhin dengan suatu pemakaman. Entah itu pemakaman dari warga-warga sekitaran situ atau gimana, kurang begitu paham gitu. Yang jelas di Onrus itu adalah suatu peninggalan dari zaman Belandanya itu, seperti penjaraan atau rumah sakit di situ kan. Rumah sakit orang gila atau rumah sakit jiwa. Ketika itu si Bang Benyol itu nanya, aneh ya, kok di pulau kayak gini ada yang makamin ke sini, ini dari mana? Ya akhirnya bersautan kan mereka itu, ya mungkin warga-warga sekitaran sini terus dimakamin di sini. Ya emang di darat nggak ada apa harus ke pulau? Ya nggak tahu juga, udahlah biarin, udah kita jalan. Ketika mereka jalan di situ tuh kayak perasaan itu diperhatiin gitu. Kiri kanan itu kayak merhatiin mereka, karena mereka posisinya di tengah-tengah, sebelah kiri kanannya itu pemakaman, mereka di tengah-tengah. Dan mulailah merasa bulu kuduknya merinding.
Bang Benjol ini yang sompral ini ya dia doang yang nggak begitu ini. Bang Sepul yang lainnya itu Bang Odoy atau Bang Arif bilang, Pol, tempatnya serem amat ya, merinding. Sama gue juga, seperti Bang Sepul tuh bilang, udahlah nggak apa-apa, yuk bentar lagi sampai. Karena spot buat mancing itu ada di paling ujungnya di belakang sana. Akhirnya mereka pun terus jalan. Ketika jalan, mereka tuh mendengar suara seperti perempuan yang lagi ketawa. Mereka sempat berhenti. Berhenti dulu. Dengar nggak ada suara ketawa? Iya dengar dengar. Karena mereka benar-benar jelas kedengeran banget suaranya. Apa ada yang lain kali yang sama cewek bawa ke sini? Ya paling juga anak-anak lain pada mancing di sini, tapi ada ceweknya mungkin. Tahu udahlah kita jalan aja. Akhirnya mereka tuh ngirauin dengan suara-suara kayak gitu. Akhirnya sampai tempat spot itu, mereka pun menyiapkan joran dan reelnya, mereka itu pasang semua terus melempar. Nggak nyampe 5 menit itu pancingan-pancingan mereka tuh ya gak disamperin ikan. Kebetulan di malam itu ikan itu lagi banyak-banyaknya, karena Bang Saiful itu dengar dari temennya itu yang kemarin habis dari sana, dari Onrus itu, mancing di Onrus katanya lagi banyak ikan. Tapi malam, ya pas gitu kan, wah berarti bener nih temen gua nih bilang banyak ikan ya malam ini. Mereka pun terus mancing. Nah, si Bang Benjol tiba-tiba pengen pipis gitu, yang buang air kecil. Pul ituin joran gua dulu ya. Mau buang air kecil dulu nih. Ya udah hati-hati numpang-numpang. Lu gitu lagi. Udah, wah ini mau kencing. Akhirnya kencing. Kebetulan di belakangnya Bang Benjol ini ada pohon gitu yang menutup. Padahal kalau misalkan kencing itu juga nggak bakalan kelihatan karena posisinya gelap. Ketika Bang Benjol lagi buang air kecil di bawah pohon, Bang Benjol itu ngedenger suara seperti ngedehem. Ahem, sampailah noleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya Bang Benjol itu ngerasa merinding juga. Akhirnya buru-buru Bang Benjol, buru-buru langsung lari. Nah, apa lu Jol? Lari-lari. Tadi gua denger suara ada orang ngedehem. Nah, makanya lu jangan main sesumbar aja kalau ngomong. Bener emang lu gak denger? Ya enggak lah, baru-baru kedenger. Udahlah kita mancing aja, mancing. Mancing. Nah, akhirnya sih Bang Odo yang masih Bang Arif itu, gua kayak ngantuk banget ya, tidur duluan dah. Kebetulan sebelah kanan itu ada balai-balaian. Mereka berdua itu tidur di balai-balaian dan mencium bau seperti bangke. Tapi mereka pun diam. Ya sekitar 5 menitan lah bau itu tuh masih ngebok. Sampai tadinya mau nggak jadi tidur gitu, tiba-tiba hilang. Nah si Bang Odoy sama Arif ini, udah nggak bau nih, udah tidur aja lah, capek. Akhirnya berdua itu tidur, tinggallah si Bang Sepul sama si Bang Benjol. Bang Benjol, ayo dong, ikan pada gigit nih, aku bawa umpan bagus nih, kata Bang Sepul tuh. Udah lu ngomong mulu,
mancing ngomong mulu. Ah biarin, biar ikannya paling dekat ke sini. Udahlah terserah lu lah, yang penting jangan sompral. Dasar lu penakut. Bang Bonjol Benjol ini bilang ke Bang Sepul tuh, dasar penakut lu Pul. Aduh susah. Pokoknya Bang Bonjol ini ya sompralnya minta ampun. Ketika lagi asik-asik mancing terus mereka pun nyeduh kopi enak nih kayaknya nih. Akhirnya si Bang Bonjol ini nyeduh kopi tuh. Lagi nyeduh kopi di belakang, ketika itu ngeliat sosok perempuan melintas dengan pakai gaun gaun putih dan rambutnya pirang panjang seperti orang Belanda lah, noni-noni Belanda melintas. Bang Sepul Bang Benjol pun sempat kaget, cewek cakep banget ini, siapa. Dan kebetulan perempuan itu menuju arah ke sebelah kiri itu karena di sana itu ada WC umum, toilet umum yang disediakan. Dia Bang Benjol itu merhatiin aja sampai sampailah di toilet itu nggak kelihatan lagi karena posisinya gelap. Akhirnya Bang Benjol balik lagi ke si Bang Sepul, Pul kopi nih. Oh iya oke, thank you ya. Pul tahu nggak lu apa Jol, tadi gue liat perempuan tahu, cakep banget, rambutnya pirang, pakai kayak gaun putih. Bang Sepul tuh langsung merinding, bulu-bulu. Bener lu? Iya, tuh arah ke sana tuh, ke toilet sana. Mukanya putih banget, cantik bukan? Orang bukan? Kayaknya sih orang. Orang dia jalan kok. Terus gitu, udahlah jangan udah kita fokus aja mancing sini. Sebenarnya ngerokok ngopi. Bang Sepul itu kepikiran, udah nggak beres nih. Kayak makhluk-makhluk sini udah mulai musik. Di dalam hati tuh Bang Sepul ngomong seperti itu. Nggak lama kemudian itu ngedengar suara ketawa perempuan lagi. Ya Bang Bonjol sama Bang Sepul ngedengar suara itu lagi. Hihihi, hihihi. Tapi samar gitu, kayak jauh suaranya. Sampai sekitaran berapa menit gitu, sekitar 2 menit atau 3 menitan lah suara itu kedengaran, ntar samar, ntar jelas gitu. Sampai apaan ya, apa yang tadi cewek-cewek yang di sana pada ini, nggak mungkin, kata Bang Sepul itu. Udahlah biarin aja lah kita macam. Akhirnya nggak lama kemudian itu di sebelah kirinya dari Bang Bonjol itu ada kursi yang dari papan doang gitu kan, lurus menghadap ke laut. Ketika noleh ke sana itu melihat sosok perempuan itu lagi, memanggil sampai kaget, sampai hampir jatuh gitu kan. Kayak, weh, ngapa lu Jol? Dapat ikan gede. Bukan pul, itu lihat pul apaan pul. Karena jarak sekitar berapa, 2 meter atau 3 meteran lah dari situ. Pas Bang Sepul lihat, ya ternyata benar perempuan dengan pakai gaunan putih gitu kan, rambutnya pirang, tapi menghadap ke arah laut. Bang Sepul sama Bang Bonjol itu bilang, apa yang ini yang tadi ketawa tuh?
Enggak lama si perempuan itu noleh ke mereka gitu kan, ngadepin ke mereka mukanya sembari ketawa. Mereka pun ketakutan, meninggalkan istilahnya joran itu ditancapin aja di situ gitu. Mereka pun lari ke balai, saking ketakutan musuh-musuh ke anak, ke si Bang Arif sama Bang Ojol itu kan. Apaan sih lu, apaan sih? Ada putih Belanda. Mana ada putih Belanda? Udahlah kalau mau tidur tidur aja, jangan suka yang enggak. Akhirnya mereka tuh berempat di balik. Nah, ketika berempat di balik, nggak lama kemudian itu kecium bau wangi banget, wangi, wanginya nggak wajar. Mereka berempat ngerasain semua bau wangi itu, sampai-sampai nggak jadi tidur. Bau wangi nih, wangi apaan nih, nggak tahu. Terus mereka pun ya, terus ngobrol biasa gitu kan, tapi sembari rebahan. Nggak lama dari balik-balik itu, mereka ngedengerin lagi seperti perempuan itu lagi nangis. Seperti itu. Bulu kuduk mereka itu pada merinding gitu kan, ngerasain merinding. Apaan tuh? Udah, merem aja, merem, tidur, tidur, tidur. Ketika mereka pura-pura tidur gitu, tapi suara itu ya selama 4 menitan lah. Seperti itu terus sampai mereka tuh benar-benar ngerasa ketakutan benar-benar. Akhirnya suara itu nggak kedengar lagi. Mereka pun ngedengar suara seperti tentara yang lagi jalan, seperti banyak kan gitu. Tapi mereka nggak berani noleh gitu. Wah, tempatnya angker juga ini, gila kita digangguin. Mereka tuh terus berempat itu ngobrol masalah gitu. Harga udah, jangan dengerin itu, tidur aja, tidur. Selang nggak lama mereka pun kayak ada dilemparin ranting gitu. Ranting jatuh ke mereka. Mereka pun kaget, sangkanya mikirnya ular gitu kan, jatuh dari pohon, ternyata cuma ranting. Akhirnya mereka pun biasa lagi. Nah ketika itu mereka dikejutin lagi yang namanya seperti ada benda jatuh gitu kan, di atap balai-balaian itu. Pang, sempat kaget. Ternyata di situ kan mereka itu menyangka itu kayak keteror sama makhluk-makhluk penunggu di situ. Ya terus-terusan lah. Akhirnya mereka tuh pancingan sama dibiarin, tapi di balik itu mereka tuh benar-benar rasa ketakutan karena mendengar suara ini, suara itu, macem-macem. Sampai mereka pun pengen mutusin pulang, langsung pulang gitu, karena nggak mungkin, karena perahu juga perjalanannya kan lumayan gitu kan. Akhirnya cobalah nelpon tukang perahu, tapi nggak diangkat-angkat di situ. Maaf teman-teman, ngopi dulu ya biar agak segeran. Ketika mereka ngerasa keteror di balik-balian
Pulau Ondros itu. Tepatnya kurang lebih jam 3 gitu kan. Mereka pun dikagetin lagi dengan suara gonggongan anjing. Ada binatang. Uh, lewat sembari lari. Cuman lewat aja. Nggak lama mereka pun, udah ayo kita bareng-bareng aja melek bikin kopi lagi. Akhirnya mereka berempat bikin kopi lagi sembari ngobrol-ngobrol, sembari merhatiin. Ketika itu tepatnya jam 4, Bang Bonjol pengen BAB. Ketika BAB, Bang Bonjol itu minta diantar sama Bang Epul. Akhirnya diantar lah Bang Epul ke sana. Dan kondisi toiletnya itu emang agak menyeramkan gitu kan. Karena posisinya udah pojok, gelap gitu kan. Dari depan WC itu sebelahnya itu ya ada seperti bale-balean lagi. Bang Epul tuh nungguin di situ. Sembari ngerbahan. Bilang, "Dol, kalau udah bilang ya, jangan lama-lama lu. Ya, bentar dulu mulus nih." Akhirnya si Bang Bojol itu masuk ke toilet dan Bang Sepul ini ya di bale-balean. Jaraknya nggak terlalu jauh. Bang Sepul itu mendengar suaranya Bang Bonjol itu manggil-manggil. Pul, hei Pul. Seperti itu. Ya Jol, kenapa? Udah selesai. Tapi dari balik toilet itu si Bonjol itu ya nggak nyautin nggak apa. Cuma gitu aja. Ah, kamu ngerjain aja nih. Emang Sepul tuh ya sembari duduk gini begini di balai-balai itu. Nggak lama lagi ngedenger suaranya mirip banget sama Bang Bonjol ini. Pul, Pul. Saking penasarannya Bang Sepul, arahnya soalnya arah dari toilet itu. Akhirnya Bang Sepul itu menuju lah ke toilet itu, nyamperin dan di depan pintu itu, Jol lu manggil gua, tapi nggak ada sautan. Nggak ada sautan. Udah belum lu? Apa tidur lagi di situ? Enggak, bentar lagi. Akhirnya sih ngomongnya tuh nyautin, bentar lagi Pul, nih lagi selesai nih. Kita cepetan. Nah, setelah itu udah Bang Menjol pun juga keluar dari toilet, mereka pun jalan lagi. Jalan lagi, di perjalanan itu Bang Sipul bilang, dia lu manggil gua, manggil kapan manggilnya? Orang gua aja yang denger kamu lu ngomong tadi doang pas di depan pintu. Tadi perasaan lu manggil-manggil gua. Enggak, beneran enggak. Nah, terus siapa tuh? Tapi suara lu ah, lu mah suka bercanda. Beneran Pul, enggak gua nggak manggil lu. Pas lu tadi bilang, udah selesai belum? Ah, baru tuh gue dengar itu doang. Aduh, siapa nih? Udah jalan buru-buru. Akhirnya mereka pun jalan buru-buru kok. Menemui si Bang Arif itu kan, tempat Bang Arif. Udah selesai, udah. Akhirnya ngopi lagi. Sampailah kedenger suara azan subuh. Ketika mereka ngedengar azan subuh, mereka pun memutuskan untuk beristirahat lagi, gitu. Tidur.
Sampai-sampai jam 8 pagi itu mereka bangun dan melihat di coran itu ya semuanya udah ada ikan gitu. Dan Bang Sepul itu sama Bang Benjol masih tertidur di situ kan. Dibangunin lah sama si bapak-bapak petugas yang sering bersih-bersih di situ kalau pagi atau siang gitu. Jadi bangun udah siang, tempatnya mau diberesin dulu, ada bangun. Nah, terus nyamperin lah mereka ke teman-teman yang lain gitu, gabung. Setelah ngobrol-ngobrol, wah semalam benar-benar ngeri. Gak lama itu bapak-bapak itu ya lewat situ lagi. Pak, boleh tanya nggak Pak? Emang di sini angker Pak ya? Lah biasa aja, saya kan udah lama di sini. Enggak, maksudnya kalau malam, ya nggak tahu kalau malam mah, kalau saya kan sampai sore doang. Paling juga sampai jam 4 atau jam setengah 5 saya pulang. Emang kalian dari Semarang ke sini? Iya Pak, mendengar suara ini, bercerita lah. Mereka tuh bercerita kepada petugas itu. Ya dengar-dengar sih seperti itu, banyak yang mancing itu sering digangguin seperti itu. Sama panas. Akhirnya nggak lama kemudian itu si Bang Sipul tuh ngebel ngebel tukang perahunya. Nggak lama tukang perahunya itu udah datang, ternyata bawa orang yang mau mancing lagi di situ. Akhirnya mereka pun pulang. Sampai di pengasinan itu di warung lagi mereka pesan Indomie, makan Indomie. Sampai-sampai cerita gitu kan ke tukang warung, Bu, itu kalau yang di Pulau Ondrus itu emang banyak yang ditakut-takutin di situ atau diganggu? Ya kalau yang ibu dengar sih, kalau yang habis mancing dari semalaman itu di sana tuh ya kebanyakan ceritanya seperti itu. Emang kalian ngalamin juga? Ya Bu, gini gini gini. Ya lagian bukan besok paginya aja mancing, enggak, kalau malam itu kan lumayan lagi banyak Bu. Oh ya udah, kalau itu pulang istirahat gitu ya. Akhirnya mereka pun mutusin pulang. Setelah pulang nyampe ke rumah masing-masing itu, membenjol, nggak tahu kenapa itu tiba-tiba gigil badan.